Selamat pagi Pak Afnan dan teman-teman semua. Kami dari HG7 akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila saat pandemi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota HG7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Haula Sabila Rahmi sebagai moderator. Yang selanjutnya Marcella Wijaya, Yehu Franz Eni Satya Reksa, dan Ismira Rizka. Mulai di next. Bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Ismi. Kepada Ismi saya persilahkan. Baik, terima kasih Ala atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan. Yaitu Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut di negara Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Bila dilihat dari survei SMRC, komitmen publik terhadap pernyataan walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik bagi negara kita. Survei terakhir sebelum pandemi, 80% publik merasakan komitmen dengan demokrasi. Namun, di awal pandemi, pada Maret 2020, angkanya menurun menjadi 56%. Berdasarkan hasil survei tersebut, disinilah peran para mahasiswa dan sebagai agent of change untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan merubah stigma yang ada di masyarakat. Materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu poin-poin penting dalam LSTB. Materi pertama akan dibacakan oleh Marcella Wijaya. Pada Marcella, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Aulia atas kesempatannya. Pengertian demokrasi. Yang pertama ada menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ada dari pengertian dari Aristoteles yang berarti demokrasi yaitu suatu kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Selanjutnya ada pengertian dari John L. Esposito, yaitu demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Yang dapat diartikan demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Bisa di next slide. Perkembangan demokrasi di Indonesia ada 4. Ya, ini adalah perkembangan pada masa pra-kemerdekaan. Yang pertama itu ada di tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menggunakan demokrasi parlementer, yang dimana demokrasi ini dilakukan di Indonesia dan tidak berlangsung secara lama karena demokrasi ini kurang cocok untuk di Indonesia. Akhirnya demokrasi ini dibubarkan pada tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan dekret presiden yang berlaku kembalinya UUD 1945 yang akhirnya berakhir demokrasi sistem parlemen. Selanjutnya ada demokrasi pada tahun 1959 sampai 1965. Yang dimana di sini Indonesia menganut demokrasi presidensial. Periode ini mendominasi di peranan seorang presiden dan terbatasnya peranan parpol atau partai politik. Karena ada kegelaran besar dalam demokrasi ini, akhirnya demokrasi presidensial atau terpimpin berakhir karena terjadinya G30 SPKI. Selanjutnya di tahun 1965 sampai 1998 adalah demokrasi Pancasila sebelum reformasi. Di sini periode ini demokrasi Pancasila hanya sebagai retorika, tapi belum terlaksananya gagasannya karena tidak adanya kehidupan berdemokrasi di masa ini. Selanjutnya ada di periode 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi Pancasila setelah reformasi atau orde reformasi, yang kekuasaannya dipegang oleh multipartai. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR dari hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Bisa di next slide.
Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama, pemilik negara adalah rakyat sehingga otoritas rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kedua, tidak boleh adanya mengistimewakan kepada seseorang serta golongan atau partai tertentu. Ketiga, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi, kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan pekerjaannya. Yang terakhir, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status selaku anggota lembaga kekuasaan tertinggi yang disebut parlemen atau lembaga legislatif harus dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Bisa. Jenis-jenis demokrasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Itu ada 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Itu terbagi menjadi 3, formal, material, dan gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Selanjutnya, demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi itu biasanya oleh negara komunis. Selanjutnya, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini bisa dari negara non-blok. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama itu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Di demokrasi yang berdasarkan ideologi ada satu lagi, yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Yang terakhir, demokrasi wewenang dan hubungan antar alat perlengkapan negara, itu ada 2, yaitu demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan, atau bisa disebut presidensial. Contoh-contoh demokrasi yaitu pemilihan Perdana Menteri, yang kedua diutamakan penegakan hak asasi manusia, ketiga terdapatnya kekuatan mayoritas dalam hal penentuan kebijakan, selanjutnya digunakan mosi tidak percaya. Ini adalah penerapan contoh demokrasi yang sudah diterapin oleh Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai negara hukum dan HAM, silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang saya mewakili FG2 akan menjelaskan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Untuk pengertiannya masing-masing, yang pertama, negara hukum adalah negara yang berdasarkan pengakuan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan pada saat yang sama negara hukum memiliki sifat berbasis hukum yang demokratis. Untuk hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, next. Kemudian untuk ciri-ciri negara hukum terbagi atas 2 berdasarkan pakar-pakar hukum. Yang pertama ada menurut Azari. Yang pertama itu pasti berkedaulatan rakyat. Dan juga yang kedua, suatu negara pasti memiliki pemerintahan yang berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang ketiga, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
Yang keempat, suatu negara memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Yang kelima, ada pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Dan yang terakhir, dianutnya sistem MPR. Kemudian menurut ahli pakar hukum yang kedua, yaitu Sudargo Gautama. Yang ada yang pertama mengenai asas legalitas, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya. Kedua, ciri-ciri negara hukum ini mengenai pemisahan kekuasaan. Tujuannya agar hak itu betul-betul terlindungi. Oke, next. Nah, kemudian mengenai hak asasi manusia, itu ada pelanggaran-pelanggarannya. Next lagi. Untuk pelanggaran HAM terbagi atas pelanggaran HAM biasa dan juga yang berat. Untuk pelanggaran HAM biasa, itu contohnya seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya, dan yang terakhir menghilangkan nyawa orang lain. Untuk yang berat, itu yang pertama ada pembunuhan massal atau genosida, ada pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan juga perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Sekian dari paparan materi saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara telah diajarkan kepada masyarakat melalui jalur pendidikan sekolah maupun di luar sekolah. Namun pada kenyataannya, pemahaman mengenai wawasan Nusantara dirasa masih kurang baik. Kehidupan bermasyarakat masih rentan terhadap perpecahan karena masalah yang menggantung sara, seperti suku, agama, rasial, dan antar golongan, primordialisme, masalah keadilan, dan masalah ekonomi. Boleh di next. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Wawasan Nusantara dalam era globalisasi ini erat kaitannya dengan pengaruh budaya asing. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, maka menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap yang saling menghormati. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dan mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang tidak merata di Indonesia mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman integritas bangsa. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah terpelosok atau tertinggal. Materi mengenai ketahanan nasional akan dibacakan oleh Ismira Rizka. Kepada Ismira, saya persilakan. Baik, Ella, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya mohon maaf karena Wi-Fi dan sinyal saya sedang tidak stabil. Oke, langsung saja. Ketahanan nasional adalah kondisi di mana bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya adalah Lemhamnas.
merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Di sini ada 5 fungsi dari Lemnas RI. Yang pertama ada penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional. Yang kedua ada mengkaji permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi. Di bidang geografi, demokrasi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Hukum dan keamanan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta permasalahan internasional. Yang ketiga ada pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sanitasi Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat ada evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan karakter dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategi mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima ada pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya fungsi ini ada 10, tapi saya hanya mengutip 5. Yang terakhir ada bentuk implementasi dari ketahanan nasional dapat dilakukan dengan yang pertama ada strategi masyarakat. Kita sesama manusia atau sesama manusia diusahakan untuk tidak menyinggung soal sara, primordialisme, dan proses yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya adalah segi pemerintahan melalui early warning system atau sistem peringatan dini. Bisa dengan cara memberdayakan individu dan masyarakat. Ini bersumber dari buku yang tersedia di emas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya keterkaitan demokrasi Pancasila dan LSPB. Demokrasi Pancasila dan setiap LSPB saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui, bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat dan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan LSPB, aspek, fungsi, serta implementasi setiap LSPB berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila dan setiap LSPB merupakan implementasi dari sikap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang saling berkaitan. Boleh di next. Boleh di next. Di bagian refleksi. Selanjutnya refleksi antar LSPB akan dibacakan oleh Yehu. Pada Yehu saya persilakan. Baik, untuk refleksinya, Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, situasi pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar pada semua aspek demokrasi. COVID-19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dalam segi politik, pandemi menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara pikir pemerintah serta masyarakat di level lokal maupun global. COVID-19 juga mengubah demokrasi parlemen, partai politik, elektoral dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi mereka. Dari sisi pemerintah, respon yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh situasi
situasi dan kondisi objektif, termasuk di dalamnya persoalan politik yang harus timbul selama pandemi. Maka daripada itu, banyak hal yang harus dikerjakan karena krisis demokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah saja, namun juga milik bersama, baik masyarakat umum, partai politik, parlemen, dan para penegak hukum seperti media massa. Next. Demokrasi bisa menjadi sistem yang berguna dan efektif untuk menyelesaikan masalah jika mekanisme demokrasi benar-benar dijalankan. Dengan demikian, sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pandemi tanpa mengurangi nilai demokrasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Banyak kesimpulan akan disampaikan oleh Marcella Wijaya. Kepada Marcella, saya persilahkan. Slide-nya bisa tolong dimundurin. Kesimpulan, aspek demokrasi semestinya harus dibangun melalui aspek-aspek demokrasi Pancasila yang meliputi pemenuhan hak-hak sipil politik, penguatan persatuan bangsa, dan perwujudan keadilan sosial. Lalu penguatan budaya politik berbasis nilai-nilai keagamaan, serta partisipasi politik melalui deliberasi atau musyawarah publik. Berbagai aspek ini yang menjadi dasar bagi indeks demokrasi Pancasila akan menyelamatkan kita dari pengukuran yang kurang tepat akibat konsepsi dasar yang bermasalah. Pemerintah selaku pemangku kebijakan perlu memberikan dukungan penuh terhadap keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pertahanan moral dan nilai-nilai Pancasila. Di tengah-tengah generasi milenial, salah satunya bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi aktif dan intensif tentang arus globalisasi dan dampaknya, serta nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang waktunya bersatu padu melawan COVID-19. Ini masalah bangsa, negara, dan rakyat. Jangan ada perdebatan yang tidak perlu dan sudah waktunya bertindak nyata. Bangsa ini punya daya tahan dan daya juang sendiri. Sekian dari saya berikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari HG7 mengenai demokrasi Pancasila saat pandemi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.